Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan kami. Kali ini kita sudah datang tamu. Lelaki tidak perlu ganteng sih, tapi jadilah. Sudah ngasilkan anak Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri baru satu, insya Allah. Semangat terus. Namanya Riko. Siap, Bung Riko. siap Bung Darwin. Masih ganteng, semangat, punya bisnis lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nama bisnisnya Tukang Dewek. Wah, ada yang bertanya, apa sih Tukang Dewek? Katanya. Kok tiba-tiba kepikiran punya Tukang Dewek, Bung Riko? Iya. Apa itu Tukang Dewek? Kan biasanya kan orang tuh kan gini Kak, Kak Darwin ya? Rumahnya siapa yang ngerjain? Oh, ada kita. pasti kalau nanya Tukang seperti dewek. itu, rumahnya mesti bagus seperti itu ya. Harus konstruksinya bagus seperti itu. Iya, Baru ada bener. pertanyaan, ini siapa yang ngerjain? Siapa yang gitu. ngerjain? Tukang dewek. Oke. Kita punya tukang dewek kayak itu kan. Oh, jadi arahnya ke sana Iya. ya. Tapi lebih ke enak nyebutinnya aja sih. Tukang dewek itu. Iya, karena kita di Palembang kan gitu kan. Jadi ya pasarnya pasar Palembang, rencana mau pegang pasar Palembangnya aja gitu. Jadi kalau inget tukang orang Palembang ya tukang dewek kayak gitu. Jangan tukang-tukang lain. Tukang dewek gitu. Tapi ini podcast ini didengar oleh banyak orang, ditonton oleh banyak orang, bukan hanya di Palembang. Benar sekali. Siap nanti kalau misalnya nanti Tukang Dewek diundang ke tempat lain, misalnya ke Jakarta atau bahkan ke daerah lain di Indonesia. Masya Allah. Karena target kita saya yakin namanya bisnis. Benar. Bisnis itu harus terus berkembang. Benar sekali. Punya target seperti itu kan? Benar. Memang target jadi sedikit cerita. Awalnya memang ini nama Tukang Dewek itu berasal dari tukang sendiri sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia ya, tukang sendiri kan. Jadi kita mikir lagi, wah kayaknya ambil pasar Palembang aja dulu kayak gitu. Cukup kayak gitu, nggak usah ambil pasar nasional yang terlalu besar gitu kan skupnya gitu. Jadi kita ambil pasar Palembang dulu. Jadi pernah dengar quote-nya siapa? Deriansa kasih solusi, ya. Benar kan? Pegang pasar itu cukup di satu wilayah, udah cuan ngalir terus. Nah, jadi mindset saya kemarin pas apa yang sepikir tukang sendiri, nggak dapet kayaknya. Tukang dewek kayak bagus deh kayaknya. Wong Palembang nih kayak gitu kan ya. Terus juga orang Jawa juga kan kalau dengar dewek kan udah tahu pasti kan. Dewe kayak gitu kan, sendiri kayak gitu kan. Dewe sendirian kayak gitu. Ya sudah tukang dewek kayak tukang sendiri kayak gitu. Akhirnya muncullah nama Tukang Dewek gitu. Ini Riko yang punya usaha Tukang Dewek ini Riko. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sendiri. Jadi Masya Allah. Jadi ada sedikit cerita yang agak panjang mungkin ya, cerita awal mulanya Tukang Dewek ini kenapa terbentuk, kenapa apa gitu. Jadi berpikir banyak temen yang saya sebutin etnis mungkin ya, yang orang Padang, orang Chinese, orang Bugis kayak orang apa gitu. Banyak bisnisnya itu yang sukses gitu, berjalan panjang gitu kan ya. Yang turun menurun bisnisnya gitu ya. Setelah saya lihat, setelah saya pelajarin dan lain sebagainya gitu, wah ternyata ini kebanyakan nerusin bisnis orang tuanya gitu. Jadi saya pikir, wah kayaknya saya harus nerusin bisnis orang tua saya juga kayaknya. Tapi saya pikir lagi, orang tua saya bisnis apa gitu ya? Ibu guru ngaji, ya. Ayah tukang bangunan. Waduh bisnis apa gitu, saya pikir searching lah di Google bisnis apa yang menjanjikan, terus apalagi cari-cari di Instagram gitu contoh seperti apa dan lain sebagainya gitu. Ketemulah, wah ini cocok nih kontraktor kayaknya, tapi kontraktornya kita buat sedemikian rupa biar diterima masyarakat dan kita ambil keresahan masyarakat itu seperti apa. Dan di lapangan juga ternyata saya tanya beberapa orang, susahnya minta ampun cari tukang. Terlebih tukang yang amanah, yang profesional dan yang transparan. Udah kepikir lagi tuh, udah pulang ngobrol-ngobrol bla bla bla. Obrolannya ini sama teman saya di warung pempek. John, aku nak buat ini. Wah, ngobrol di tahun 2021. Ngobrol-ngobrol baru terrealisasi di 2022. Jadi ngobrol sama ayah. Berarti 10 tahunan ya mikirnya ya. Bukan, 2022. Oh 22. Kalau 22 itu berarti 3 tahun yang lalu. Oh 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kepikirnya 2021, 3 tahun yang lalu kan ya. Jadi pulang ngobrol sama ayah. Ya,
ayah kan tukang. Gini bla 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 bla. Saya basic saya sales, Kak Darwin. Sales. Sebenarnya basic formalnya apa sih kalau Riko? Kalau background, jujur saya nggak ada background sipil. Hah? Saya pendidikan FKIP olahraga. Oh. Tapi dari SMP, Berarti ya sebenarnya ada keturunan juga dulu iya. ya. Tapi dari SMP sampai zaman saya kuliah, libur kuliah pasti saya ikut ayah. Oh. Ikut ayah kalau baspel ngenek ayah begawe. Oh. Ayah tukang, saya ngenekin. Jadi sedikit banyak untuk pekerjaan tukang bangunan ya sedikit banyak saya paham, saya tahu. Berarti sudah dari kecil cari Gitu. duit. Ya. Cari duit ya gitu. Kemudian jadi sales. Jadi sales. Jadi Sama-sama berarti masih mindsetnya cari duit seperti apa, nyari duit cari cepat. duit seperti apa gitu. Ini adalah tukang dewek. Gitu. Tukang dewek menjanjikan. Kalau dikatakan menjanjikan lebih ke, kalau kemarin ngobrol sama teman lebih ke sosial sih saya. Lebih banyak ke sosial sih. Jadi gini Kak, tukang di sekitar rumah, kawan-kawan ayah itu nongkrong ngobrolnya di rumah. Nanya kerjaan sama ayah. Kalau bahasa Palembang, Ada loka dah. Mas, ada loka dah Mas. Oh. Mas, ada gawean enggak Mas? Kayak gitu kan. Jadi apa? Jadi beban juga buat saya. Waduh, ini apa yang mau saya kerjain apa saya. Setelah habis ngobrol sama ayah tadi mengenai tukang dewek tadi dan lain sebagainya ya kata ayah, ya sudah Put, lanjut. Saya kan dipanggil di rumah kan Putra kan ya, bukan Riko Putra. Oh, namanya kan Riko Putra. Riko Bisma dan Putra kan ya, jadi dipanggil di rumah Putra. Ya udah Put, lajulah katanya, lanjut katanya, jalanin katanya. Udah, Bismillah, jalan tukang dewek, cari, alhamdulillah. Sudah berapa tahun jadi jalannya tukang dewek itu? Dari sejak kemarin? 2022. 2022, sekarang 22 tahun. 2 tahun baru, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pemilik berarti ya? Ya, CEO. Iya benar sekali. Kalau CEO itu berarti tabungannya sudah banyak. Namanya CEO ya. Kalimatnya aja CEO ya gitu. Tapi saya lebih mikirin gimana caranya. Tadi katanya ini lebih ke charity juga. Iya benar. Jadi bukan sekedar cari duit ya berarti. Iya, jadi gini Kak Darwin. Alhamdulillah tukang-tukang di sekitar rumah sekarang itu kerja semua. Alhamdulillah. Oh, jadi banyak, jadi membuka lapangan kerja. Iya, jadi kalau Kak Darwin mau lihat orang rame, orang yang bergembira, senyum yang sumringah gitu, hari Sabtu sore-sore ke rumah Kak. Oh. Orang gajian. Gajian ya. Berarti di sana berarti gajian hari Sabtu Riz. Belum ya Riz? Gitu Kak. Ya jadi ya alhamdulillah Kak, banyak bantu dan saya juga setiap ke lapangan ngobrol sama tukang, ngomong sama tukang. Ya Kak, bismillah. Titip salam buat anak istri di rumah. Doain semoga tukang dewek ini berjalan lancar, dapat kerjaan terus gitu. Karena mungkin wasilahnya lewat tukang dewek, rezekinya itu rezeki anak istri kita di rumah kayak gitu. Itu sih Kak. Jadi yang saya tekanin sama tukang-tukang tuh gitu. Apalagi kalau sekarang nih tukang-tukang alhamdulillah 15-10 menit lagi mau azan, stop. Wow. Azan, alhamdulillah. Jadi pelan-pelan memang. Stop, azan, sholat dulu. Berarti kerja itu hanya sekedar sampingan saja, utamanya ngejar sholat. Ngejar ibadah sebenarnya. Ngejar ibadah. Bener sebenarnya ya. Bener, Gitu, bener sekali gitu. itu bisnisnya arahnya bener-bener ke akhirat ya. Kita mengerjakan akhirat, insya Allah dunia kita akan dijamin. Ya alhamdulillah. Ternyata itu dilakukan oleh tukang dewek. Ya secara tidak langsung. Oke. Secara tidak langsung ya terbentuk sendiri budaya seperti budaya itu. Untuk segera mensyariahkan apa yang kita kerjakan Bener. sehari-hari. Allahu Akbar. Hebat sekali. Riko, apakah ini passion Riko dari awal? Kalau dikatakan passion, jujur saya lebih senengnya passion saya tuh ke event kan ya. Ke event, orang lapangan lah gitu. Orang lapangan yang setting ini, buat ini. Ternyata passionnya itu cocok ke passion yang ke apa kalau bisa dikatakan tukang dewek kontraktor kan lah ya bisa di lapangan ya orang lapangan ya karena basic saya sales marketing dan sering banyak ketemu orang jadi sering kasih memberikan solusi sama setiap orang gitu kan ngobrol bla 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 ya tukang dewek terbentuk sendiri kayak seperti itu. Jadi tukang dewek itu bukan hanya sekedar membangun tapi juga memberikan solusi terbaik. Bener. Baru dikerjakan. Bener. Contoh Kak, ada konsumen punya budget 80 juta. Jadi customize ya? Iya. Punya budget 80 juta.
yang lebih senengnya lagi tuh konsumen tuh yang open, yang transparan. Kak, saya punya bajunya segini, saya mau bangun rumah seperti ini. Dapat nggak kayak gini ya? Udah kita hitung seret bla bla bla. Kak, dapat Kak rumahnya. Rumahnya kayak gini, desainnya seperti yang Kakak minta, tapi speknya kayak gini Kak dapatnya Kak. Kita nggak dapat nih lantainya nggak dapat granit, kita dapatnya keramik. Kan kayak gitu. Catnya kita nggak dapet nih, catnya merek yang mahal, kita catnya yang kelas 2 misal contoh kayak gitu. Terus atapnya kita bisa nih nggak pakai atap ini, kita pakai atap tapi sama. Tapi meskipun itu customize, tapi dia tidak mengurangi Kualitas dan kualitasnya. Seperti itu ya. Benar sekali. Itu sebuah janji atau komitmen dari tukang dewek. Komitmen dari tukang dewek, dan itu pun tertulis di dalam kontrak. Oh, ada kontrak khusus. Ada dong, kontrak dong. Kalau misalnya 80 juta, itu ada kontraknya. Ada. Kita kerjaan 1 juta, 2 juta harus ada kontrak. Oh. Karena berarti itu ada jaminan khusus. Iya benar Kak. Karena di kantor kita, di kantor saya itu ngebiasain sekarang per 3 bulan itu saya ngelakuin audit sendiri gitu. Jadi bukan audit luar bukan ya? Bukan, kita audit pribadi ya. Audit pribadi sama ibu komisaris gitu kan, istri saya gitu. Oh, ya namanya CEO lah ya, punya usaha sendiri. Iya gitu. Jadi ngaudit sendiri mulai dari bahan, pembelian bahan di toko gitu, gaji tukang gitu ya, kita audit dari kontrak ini seperti apa yang seperti. Ya alhamdulillah berjalan lancar. Dan berapa tahun tadi baru? 2 tahun Kak. 2 tahun. 2 tahun, alhamdulillah. Targetnya sampai panjang pasti. Harus. Target saya tuh kalau bisnis saya selalu ngomong sama apa? Komisaris tadi. Sama ibu komisaris pastinya. Terus sama teman-teman tukang, kalau bisa kerjaan ini ya turun temurun. Dan juga kalau bisa standarisasi tukang atau pekerjaan tukang itu jadi pekerjaan yang diminati, pekerjaan yang dibuat profesional, bukan pekerjaan pinggiran lagi kayak gitu. Jadi utama nyambung nggak ya? Paham ya, ya kan? Jadi maksud saya pekerjaan yang memang pekerjaan profesional dan pekerjaan yang memang yang diutamakan gitu sih, yang dikejar-kejar orang. Wah ini tukang nih gini. Soalnya kan contoh kayak di luar negeri lah gitu ya. Tukang-tukang kan keren-keren Kak. Keren-keren. Dia jalan pakai sepatu, kerja pakai sepatu, necis lagi, wangi. Itu di tukang dewek udah dilakuin Kak. Tukang dewek itu saya yakin pasti wangi karena dia sholat terus. Harus mandi dia. Masya Allah, benar. Di tukang dewek di lapangan kerja wajib pakai APD Kak. Pakai helm. Iya, pakai helm, pakai sepatu boot minimal itu, sama pakai rompi. Jadi ketahuan nih, oh ini tukang, ini kene, oh ini mandor. Jadi tahu. Ada busana khusus untuk pekerja. Kita siapin. Iya. Benar-benar profesional asli, bagus. Minimal orang pakai tukang dewek agak sedikit levelnya agak naik. Wah ini kontraktor nian nih kayak gitu. Kontraktor banget nih kayak gitu. Oke, Rico. Kalau misalnya saya orang biasa saja. Saya bekerja juga biasa saja. Saya pengen bikin rumah misalnya. Apa yang pertama harus saya lakukan ke tukang dewek? Misalnya saya pilih tukang dewek sebagai yang mengerjakannya. Apa yang harus dilakukan? Yang pasti konsultasi dulu ya. Konsultasi sama kita gratis. Konsultasi gratis. Gratis. Terus belum ada biaya artinya gratis ya. Terus kita harus survei lahan. Survei lahan. Survei yang akan kita bangun. Iya, survei juga kita gratis. Karena kenapa? Survei lahan itu sangat penting menentukan untuk time schedule pekerjaan Kak. Karena contoh misal nih, ada lahannya besar misal 20x20 tapi di dalam lorong. Yang mana mobil nggak masuk, mobil truk nggak masuk. Kan gitu ya. Mobil pickup kecil juga nggak masuk. Masuknya cuma pakai dorongan. Pakai gerobak biasa gitu. Gitu kan. Kan banyak tuh di Palembang lokasi kayak gitu. Nah, itu kan menentukan untuk time schedule pekerjaan Kak. Untuk distribusi bahan kan lama kan, makan waktu. Terus menambah orang juga kan. Berarti setelah kita ngajak tukang dewek untuk survei, kemudian akan menentukan harga, lihat lokasinya. Kita sudah tahu harganya. Harga nanti setelah si tuan rumah atau si owner, si pemilik rumah nanti itu menentukan, Kak saya mau desainnya seperti ini.
Oh, jadi kita juga disiapkan desain rumahnya. Iya. Oh, berarti ada arsitektur khusus. Oh iya jelas. Kan di kantor kita ada arsitek sama ada tim Hebat sipil. sekali berarti. Berarti sudah sangat profesional ya. Iya, arahnya ke sana, tapi kita tetap terus belajar, tetap terus berbenah juga, tetap terus minta nasihat sama senior-senior yang udah jalan duluan, tetap minta masukan juga dari teman-teman konsumen, kita masih kurangnya di mana gini-gini. Karena saya biasanya kalau misal ini setelah serah terima saya kasih kuesioner. Oh, langsung Ini kurang apa, kurang dijak apa. pendapat dulu. Gitu, iya. Sebenarnya menurut Riko sendiri secara pribadi apa yang kurang dari tukang dewek? Apa yang kalau masih kurang banyak sekali kurangnya. Oh, biasanya ditutup-tutupi Iya, kurangnya. enggak. Oh, enggak ya? Kalau kurang banyak sekali. Oh, saya belum ada kurang nih. Alhamdulillah saya sudah sangat maju. Saya profesional. Kan seperti itu. Tidak ya? Enggak. Oh, enggak ya? Karena kan setiap pekerjaan pasti ada yang namanya komplain, pasti ada. Yang namanya Yang pernah kekurangan. dikomplain itu apa misalnya? Yang sering Atap. atap sering. Kenapa Karena atapnya sering kena hujan? hujan bocor kan gitu kan. Itu yang sering kita 2 kali kerja gitu ya. Terus apa ya? Pasangan keramik, pasangan granit gitu sering apa nggak rata seperti apa gitu. Wajar lah namanya manusia yang ngerjain Sering kan seperti ya. itu. Sering Oke. di lapangan sering. Artinya belum jadi profesional. Kalau dikatakan gimana? Kalau misalnya masih banyak komplain, apakah itu ukuran profesional atau tidak? Enggak sih. Malah kita kalau dikomplain tuh seneng. Jadi tahu kekurangan pekerjaan kita di lapangan tahu Kak. Jadi kita perbaikan lagi seperti itu. Kita komitmen untuk ngerjain pekerjaan yang sudah dikomplain sama konsumen. Bukannya Gitu. banyak keinginan orang itu saat kita order dengan tukang dewek dikerjakan itu sudah zero komplain. Kalau perihal komplain pasti ada sama konsumen karena kemauan konsumen tuh kan ini Kak ekspektasinya kan tinggi. Kita berhubungan sama manusia ya. Iya, ekspektasinya tinggi. Jadi Kalau manusia kan kalau berubah ya. mengenai komplain itu pasti ada gitu. Itu sih Kak. Tapi mengenai profesional dan komitmen kita terhadap kepuasan konsumen itu kita nomor 1 tetap. Oke, Gitu saya sih, Kak. pakai tukang dewek nih misalnya Ya. atau siapapun lah pakai tukang dewek. Kemudian dikerjakan. Mm-mm. Kapan saya mau bayar tukang dewek? Jadi untuk sistem pembayaran di tukang dewek kita pakai termin. Kalau bahan sama jasa sama kita semua. Oh, Contoh misal proyek 300 juta nih. Contoh. Ya udah untuk pembayaran pertama termin pertama 30%. oh. DP dan termin pertama 30%. Itu tanda jadinya. Tanda jadi 30%. Nah, kita penagihan selanjutnya itu setelah progres pekerjaan 35%. Oh. Jadi Jadi harus ada selesai dulu pekerjaan Iya, 35%. Iya, kita stop name sama konsumen. Oh ini pekerjaannya sudah oke confirm ya Pak. Kita tagihan untuk selanjutnya biar pekerjaan lanjut gitu. Udah tagihan lagi. Berarti bayar lagi Bayar mereka lagi, ya. gitu. Oke. Dan di akhir kita juga masih ada dana yang ditahan sama konsumen. Biaya biaya perawatan. Biaya perawatan. Oh ada maintenance-nya juga. Iya, biaya perawatan. Itu setelah serah terima pekerjaan. Misal sudah contoh selesai, secara umum selesai. Sudah serah terima kunci nih. Oke. Udah selesai pekerjaan udah selesai. Nah, kita kasih biaya masa perawatan itu tergantung proyek ya. Itu 2 minggu sampai 1 bulan. Biaya perawatan. Masa perawatan. Maintenance dari Maintenance apa tadi. yang kita Kalau kerjakan misalnya tadi. ada yang ini, jadi tukang kita masih sering kesana ngontrol, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali seperti apa dan sebagainya. Lihat kondisi bangunan tadi. Bangunan seperti apa dan sebagainya kan gitu. Nah, di luar itu kita ada masa garansi juga. Oh, Masa garansinya 2 bulan. garansi itu. Iya. Garansi itu dipakai atau biarkan saja rumahnya? Iya, dipakai maupun nggak dipakai kan Oh, kalau ketahuan. selesai terima terserah gitu Iya, ya. gitu. Kan namanya garansi kan. Jadi itu pun garansi juga sesuai proyek, sesuai pekerjaannya Oke, apa dan oke. sebagainya. Itu sih Kak. Oke, siap. Tapi selama ini hanya sekedar hal-hal remeh-temeh lah ya kalau yang dikomplain ya. Ya, Setelah terima tadi. ya paling namanya konsumen lah biasa. Sekarang musim hujan nih Riko. Iya, atap. Atap. Oh tiba-tiba bocor di sini. Atap. Iya. Kadang-kadang di kamar mandi itu ada yang retak-retak atau di dapur misalnya. Itu bisa kita lapor ke tukang dewek. Bisa dong. Langsung ke Riko atau langsung ke tukangnya? Langsung aja meluncur ke Instagram DM. Oh, Langsung kita insya Allah fast respon. Langsung kita meskipun via Instagram dia fast respon. Yap.
Bukan harus ketemu sama Riko Nggak langsung. usah, nggak perlu. Oh, nggak perlu Kan ya. di tim di lapangan kan ada. Oh, siap. Separuh profesional lah ya. Iya, insya Allah kita Berusaha untuk profesional. mengarahnya ke sana pokoknya. Ya harus profesional, harus profesional. Karena kita berharap uang yang kita terima itu lancar. Iya, benar. Selama ini lancar terus. Berkah. Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah. Belum ada tunggakan ya. Tunggakan apa nih? Konsumen. Iya. Kalau tunggakan konsumen ada sih beberapa, tapi alhamdulillah tukang Mengganggu. dewek tetap berjalan. Enggak sih. Enggak lah ya. Alhamdulillah. Nggak terlalu besar ya. Dikatakan besar juga besar, dianggap kecil ya gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah masih tukang dewek cukupi lah ya. Alhamdulillah, insya Allah. Karena kita juga tahu kondisi konsumen seperti apa kan, dan komitmennya sama-sama gitu ya. Oh, saling harus memudahkan. saling memahami itu Saling ya. memudahkan. Insya Allah kalau kita memudahkan urusan orang, kita dimudahkan oleh Allah. Untuk urusan dan pekerjaan kita. Gitu. Ini sebenarnya tukang dewek itu landasannya landasan syariah muamalah ya. Insya Allah, ya. Oh, hebat sekali. Itu insya Allah. Sebenarnya tagline-nya apa sih tukang dewek? Tukang dewek tagline-nya membangun rumah sendiri. Oh, bagus sekali. Dengan modal? Dengan anggaran yang terbatas. Oh, siap. Dengan anggaran yang disiapkan, budget yang disiapkan, seperti itu. Ada yang misalnya budgetnya cuma sedikit tapi pengennya besar? Banyak. Oh, banyak? Iya, barusan tadi ada yang telepon. Oh, ada yang seperti itu? Tadi yang telepon tadi. Dia budgetnya cuma segini tapi pengennya seperti ini. Iya, banyak sekali. Banyak. Jadi disitulah tukang dewek hadir. Disitulah hadir kita memberikan solusi. Iya, kita memberikan seperti solusi ini sama konsumen. saja. Fokusnya Seperti kemana? Jangan sampai budget yang sudah disiapin itu nggak kemana-mana. Ini nggak dapet. Misal contoh dia mau ngerjain dapur sama teras misalnya, budgetnya sekian. Padahal budget itu cukup cuma untuk terasnya aja, cukup untuk dapurnya aja kayak gitu. Misal contoh, ya udah kerjain fokus aja satu. Karena saya juga sering sama konsumen bilang sama konsumen itu sabar. Kalau mau bangun rumah itu sabar. Tukang dewek itu benar-benar dari 0 sampai 10 atau sampai 100 selesai atau bisa juga untuk renovasi? Bisa. Pembangunan-bangunan tambahan misalnya. Bisa banget. Itu prosesnya seperti apa? Sama, nanti untuk renovasi itu kita survei dulu pekerjaannya. Yang pasti kita itu memastikan lokasi pekerjaan itu seperti apa. Oke. Karena itu nanti yang menentukan estimasi waktu pekerjaan dan itu nanti yang menentukan jasa yang bakal kita keluarkan sama konsumen. Kalau untuk bahan sudah pasti nih. Bahannya ini, misal contoh dindingnya rembes. Bahannya ini misalnya waterproofing apa lain dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, proses pekerjaannya seperti apa? Dindingnya sebelahan sama dinding sebelah sama tetangga misal contoh kan kayak gitu kan. Nah, ini proses pekerjaan seperti apa? Nah, hal-hal itu yang kita pikirkan, yang kita jelasin sama konsumen. Oke, kembali lagi ke awal lagi. Iya. Tukang dewek itu profesional semua pekerjanya. Kalau untuk tukang, kalau dikatakan profesional kan, kalau berbicara profesional kan artinya kita menyerahkan uang ke Riko dan kawan-kawan itu insya Allah aman pekerjaan kita. Aman. Karena kita kalau tukang dewek, kalau saya sering bicara sama teman-teman tukang dewek, kita harus transparan, kita harus profesional dan kita harus amanah. Dalam hasil pekerjaan seperti apa Mas Riko? Kalau untuk hasil, apakah benar-benar memang profesional seperti yang diinginkan oleh konsumen kita atau seperti apa? Kalau untuk hasil pekerjaan alhamdulillah sejauh ini konsumen merasa puas. Merasa puas dengan hasil pekerjaan kita. Meskipun ada di beberapa pekerjaan yang mungkin tim yang kita turunkan di lapangan salah orang misalnya. Contoh tukangnya agak-agak kurang pekerjaannya seperti apa. Ya kita tukar. Jangan sampai ownernya diganti ya. Ganti Kak Darwin ya, ownernya ya. Oke, baik, yang terakhir. Siap Kak. Kita berharap tukang dewek itu bisa menjadi hebat. Amin, besar. Amin Bukan insyaallah. hanya sekedar membangun rumah tapi membangun Indonesia menjadi amin, lebih baik masyaallah, lagi. amin insyaallah. Apa target utama yang ingin disampaikan oleh Riko sebagai CEO tukang dewek yang baru muncul nih perusahaan ini? Ya. Target utama yang pasti berharap semua masyarakat Palembang itu dimudahkan untuk membangun atau merenovasi rumah. Itu sih tujuannya. Karena kenapa? Memang kata orang bangun rumah itu mahal, tapi sebenarnya tidak. Hanya tinggal memanajemen proyeknya yang benar. Nah, saya jujur yang basically background dari guru olahraga, FK olahraga dan basic juga seorang sales dan lain sebagainya. Itu sangat menginginkan sekali teman-teman itu ngobrol
oh kalau mau bangun rumah tuh seperti apa dan seperti apa dan seperti Komunikasikan apa gitu. apa yang Anda inginkan. Iya, insya Allah rumah impian tercapai. Amin, bismillah. Riko, terima kasih. Siap. Sukses untuk Siap. tukang dewe. Siap, amin insya Allah. Ngomongnya tukang dewe. Tukang dewe. Oke, terima kasih semua sahabat Detik Sumsel. Demikian obrolan saya dengan Bung Riko. Masya Allah. Muda, ganteng, dan insya Allah berprestasi. Amin, amin. Bukan hanya di rumah, tapi juga di Sumatera Selatan, Amin, Indonesia. Amin insya Allah. Sukses untuk tukang dewe, Siap. Riko. Kadar Salam untuk keluarga di rumah. Siap. Berapa anak? 2. 2. Sudah besar ya? Udah besar dulu. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Salam untuk istri tercinta. Sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.